Pemirsa, Maria Pauline Lumowa, salah satu pelaku pembobolan Bank BNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly membawa pulang buronan pembobol Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Maria diketahui buron sejak 2003 silam. Maria merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit atau LC fiktif. Maria sempat kabur ke Singapura dan Belanda. Pemerintah Indonesia sempat 2 kali mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah Kerajaan Belanda, namun ditolak karena Maria ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia pada 16 Juli 2019. Proses serah terima dari NCB Serbia ke delegasi Indonesia. Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit fiktif. Maria kabur ke luar negeri sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kasus LC fiktif BNI terungkap pada tahun 2003. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan dana senilai 1,7 triliun rupiah pada PT Gramarindo Group milik Maria Lumowa dan Adrian Waworuntu. Namun ternyata perusahaan itu tidak pernah melakukan ekspor. Sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Maria kabur ke Singapura. Pada tahun 2009, Maria diketahui berada di Belanda. Pemerintah Indonesia telah 2 kali mengajukan ekstradisi, namun ditolak pemerintah Belanda. Pada Juli 2019 lalu, Interpol menangkap Maria di Bandara Nikola Tesla, Serbia. Dan akhirnya 17 tahun pelarian Maria Lumowa berakhir setelah diekstradisi ke Indonesia pada 9 Juli. Selain Maria Pauline Lumowa, ada nama Adrian Waworuntu yang telah dihukum dalam kasus LC fiktif Bank BNI. Adrian adalah satu-satunya koruptor yang dipenjara seumur hidup. Adrian Waworuntu dan Maria Lumowa adalah pemilik dari PT Gramarindo Group. Pria kelahiran Tomohon, Sulawesi Utara tahun 26 Juni. Banyak thank you ya. Dan pemirsa, kita saksikan langsung pernyataan dari Menkumham Yasona Laoly.
Baik adik-adik, kami hanya sebentar menunjukkan Ibu MPL. Setelah itu nanti kita melakukan konferensi pers yang dimulai oleh Pak Menko Polhukam. Ini hanya untuk ditunjukkan bahwa orangnya yang kita bawa adalah yang bersangkutan. Silakan. Nanti setelah itu beliau akan dikirim langsung ke Barreskrim. Proses yang sekarang Buka. Baik adik-adik semua, beliau sudah di rapid test, nanti juga beliau juga sudah memperoleh surat keterangan sehat dari sesuai protokol COVID dari pemerintah Serbia. Kemudian sudah melakukan proses keimigrasian barusan saja, dan sekarang akan kita serahkan ke Barreskrim Polri untuk ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Kami persilakan Pak Menko. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru saja saudara lihat seorang yang biasa kalau Pak Menkumham tadi menyebut Ibu MPL, tapi karena tadi yang sudah berteriak juga namanya itu Ibu Maria Pauline Lumowo ya, itu sudah bisa kita temukan yang selama tidak kurang dari 16 atau 17 tahun menjadi buronan, sudah ditetapkan tersangka, kemudian keluar atau lari dari Indonesia, tinggal di Belanda. Selama itu pula kita mencarinya, dan sejak setahun lalu itu tertangkap, terjejak di Serbia sejak bulan Juli tahun 2019. Kemudian sesudah melalui proses yang panjang dan diam-diam, berterima kasih nih kepada Bapak Menko, Menteri Hukum dan HAM, bekerja dalam senyap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, karena memang harus bekerja secara hati-hati. Pak Menkumham selama setahun itu pula melakukan komunikasi dengan pemerintah Serbia, sehingga pada akhirnya tadi malam atau kemarin sudah diserahkan secara resmi melalui proses saling kerjasama hukum, namanya MLA, Mutual Legal Assistance. Atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Serbia, yang nanti Pak Menkumham akan menceritakan betapa baiknya kerjasama yang dilakukan dan fasilitas serta bantuan yang diberikan oleh Presiden Serbia, sehingga buronan ini menjadi kita bisa bawa. Bayangkan kalau lewat kira-kira seminggu dari sekarang, kira-kira kemungkinan akan lolos lagi. Karena pada tanggal 17 akan datang masa penahanan di Serbia habis dan harus dilepas kalau tidak segera terjadi kesepakatan penyerahan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Serbia, dan saya tadi sudah berbicara langsung dengan Maria Pauline Lumowo. Saya katakan hukum akan memperlakukan dia dengan baik, akan memperhatikan hak-hak asasinya, bantuan hukum tetap harus diberikan, boleh menunjuk pengacaranya sendiri, dan Ibu Pauline tadi sudah mengatakan punya kuasa hukum dari Kedubes karena beliau sekarang menjadi warga negara Belanda. Saya kira itu pengantar dari saya.
rincian kisahnya akan disampaikan dan langkah-langkah berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Menkumham, Bapak Yasona Lauli. Nah, sesudah ini kami titip kepada Bareskrim untuk ditangani dengan sebaik-baiknya, dan untuk selanjutnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga untuk menangani sesuai dengan proses yang tersedia oleh hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam, ada Irjen Kemenkumham di sini, ada Pak Dirjen Central Authority kita, ada dari Dirjen HAM dari Kejaksaan, dari Kemenko Polhukam juga, dari BIN, tentunya dari Bareskrim. Ya, tim kami yang berangkat ke sana cukup lengkap, termasuk dari Kemenlu. Ya, jadi adik-adik semua, teman-teman, ini adalah proses pencarian panjang yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Kita mencoba sebaik mungkin. Perjalanannya ini memang agak tertutup. Ya, beliau sudah ditangkap 16 Juli 2019 di Bandara Internasional Nikola Tesla Beograd berdasarkan red notice. Sebelumnya, seperti juga barangkali adik-adik tahu, setelah melarikan diri ke Singapura, kemudian lari ke Belanda, ya, kita sudah melakukan upaya-upaya hukum juga untuk meminta agar yang bersangkutan diekstradisi dari Belanda 2 kali. Tapi pemerintah Belanda menolak dengan alasan kita belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Belanda. Nah, pada waktu beliau ke Beograd 1 tahun yang lalu, ya, almost 1 year ago, ya, beliau tertangkap, ya, karena red notice Interpol dengan nomor kontrol A1361-12/2003, tanggal 20 Desember 2003, red notice-nya. Ya. Nah, beliau adalah seorang pembobol BNI dengan yang lain-lain, dengan teman-temannya, melalui LC fiktif yang terjadi pada tahun 2003, ya, sebesar ini 1,2 triliun, itu tahun 2003. Jadi kalau dihitung sekarang mungkin kursnya sudah akan jauh lebih besar. Tersangka yang lain 10 orang telah dijatuhi pidana dan sedang menjalani hukuman. Nah, pasca tertangkapnya kita tulus merespons setelah pemberitahuan dari pemerintah Serbia, Interpol Serbia, ya, Dirjen AHU beliau, ya, tahun lalu langsung mengirimkan surat permintaan ekstradisi tanggal 31 Juli 2019 tahun lalu. Jadi tertangkap tanggal 16 Juli, kita terus langsung menindaklanjuti dengan surat 31 Juli 2019. Kemudian kita susul lagi dengan surat tanggal 3 September 2019, yaitu permintaan percepatan proses ekstradisi yang disampaikan melalui surat AHU, nanti barangkali bisa dibagikan, ya, nomor-nomornya, tanggal 3 September 2019. Nah, jadi kemudian kita melakukan apa yang kita sebut pendekatan high level dengan pemerintah Serbia. Tim tadi ikut serta sebelumnya ke sana, staf dari Kemenkumham, dari Dirjen AHU, dari Kadif Hub Binter, ya, sebagai Interpolnya kita. Terus melakukan upaya pendekatan, dan terakhir setelah ada negosiasi, saya sendiri saya melaporkan kepada Presiden melalui Pak Mensesnek bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy, karena kalau kita lewat tanggal 16 mereka akan masa penahanannya akan berakhir dan mau tidak mau harus dilepaskan.
Selama proses ini ada negara dari Eropa juga yang mencoba melakukan diplomasi untuk agar beliau tidak diekstradisi ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau MPL yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga, ya, upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten Menteri Kehakiman di bandara, beliau mengatakan ada upaya-upaya ya semacam melakukan suap, tetapi pemerintah Serbia committed. Ya, saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap komited, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Saya menyampaikan titip salam Pak Presiden, beliau sangat menyambut hangat. Ya, beliau mengatakan persahabatan historik antara Indonesia dan Serbia akan tetap kita pelihara dan tingkatkan, tidak hanya dalam bidang politik, bidang hukum, ekonomi, dan budaya. Setelah itu kami melakukan proses, tentunya proses COVID, ya. Kita minta surat keterangan kesehatan karena kebetulan di sana juga sedang ada wabah pandemi. Kemudian kemarin sore jam 14 di hand it over to us, ke kita, diserahkan ke kita melalui prosedur, diserahkan ke Central Authority Indonesia, AHU, Dirjen AHU. Dirjen AHU menandatangani penerimaannya, kemudian kita serahkan ke Bareskrim. Ya, kita serahkan ke Bareskrim dan beliau dibawa ke pesawat dalam keadaan tangan diborgol, dan di pesawat tetap diborgol untuk alasan keselamatan penerbangan. Jadi dia didampingi oleh Bareskrim Polri, diapit oleh Bareskrim Polri selama penerbangan berjalan lancar. Ya, tidak ada kurang suatu apapun, dan pada hari ini seperti adik-adik lihat, kita berhasil membawanya ke Indonesia. Ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara semua lembaga, Kementerian Hukum dan HAM, tentunya Pak Menko Polhukam. Sebelum berangkat saya sudah melaporkan kepada Pak Menko sebelum berangkat. Saya sampaikan kepada Pak Menko, kita rahasiakan dulu, juga kepada Mensesnek dan KSP pada waktu itu kita rahasiakan sebelum betul-betul yang bersangkutan ada di tangan kita. Jadi ada Bareskrim, ada BIN, dari Binter, dari Kejaksaan, kita lengkap tim dari Kemlu, jadi kita adalah KBRI. Dan saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes Chandra Widya Yuda yang betul-betul bekerja dengan apik, baik, memuluskan upaya-upaya kita ini, upaya mengekstradisi Ibu MPL. Saya perlu sampaikan, walaupun kita tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan, belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Serbia, tapi dengan hubungan baik, dengan pendekatan-pendekatan diplomasi high level dalam bidang hukum dan persahabatan, akhirnya kita bisa membawa beliau kemari. Ya, dapat dengan sukses kita bawa kemari supaya dapat menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Tentunya nanti kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Garuda, juga kepada Beni ya, yang ikut bekerja sama. Pak Dirut Garuda, thank you very much, yang ikut bersama dengan kita, dan juga dengan BNI-nya tentunya sebagai stakeholders utama. Melalui proses hukum ini nanti setelah penyidikan tentunya kami dan penegak hukum lainnya bersama-sama akan melakukan aset recovery. Kalau ada harta, diperkirakan masih ada, menurut data kita ada harta-harta yang di negara lain termasuk Belanda. Jadi ini barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini baik untuk bangsa. Saya katakan, you can run but you cannot hide. Ini barangkali yang mau kita, prinsip ini harus kita tegakkan terus.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 3 atau 4. Baik, mohon izin Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Hukum dan HAM, pimpinan tinggi media. Dan pemirsa, baru saja Anda menyaksikan keterangan terkait dengan pemulangan dari Maria Pauline Lumowa ke Bandara Soekarno-Hatta dari Menkumham Yasona Lawli. Dan breaking news berita 1 masih akan kembali usai jeda berikut. Dan pemirsa, kita masih akan melihat bagaimana sesi tanya jawab dari kepulangan soal Maria Pauline Lumowa ini. Pembobol BNI 1,7 triliun dari Serbia ke Indonesia. Kami persilakan teman-teman pers, tetapi dengan catatan menyebut nama dan dari media mana dan langsung pada pertanyaan. Silakan. Kami mulai dari tengah kacamata. Silakan. Silakan Mike. Langsung to the point. Pak Menko, saya itu Pak Menko, Pak Menteri 2021 terkait dengan Maria ini sekarang kan sudah warga negara Belanda ya Pak. Sejauh ini langkah apa yang akan ditempuh pemerintah terkait dengan Maria? Apakah nantinya akan didampingi oleh pihak petugas juga? Terus terkait dengan penangkapan, ini kan Maria sendiri sudah ditahan di Serbia sejak tahun kalau tadi tidak salah dengar ya, tahun. Kenapa baru sebelum akhir masa penahanan dia baru bisa diekstradisi ke Indonesia? Mungkin Baik, siap Bapak. Satu aja ya. Baik, jadi sebagai warga negara asing, tentu kedubesnya dalam rangka perlindungan warga negara, konvensi Wina, ya, tentu akan kita beri akses kekonsuleran kepada beliau untuk melalui kedubesnya menunjuk lawyer, menunjuk penasihat hukum beliau. Tadi juga beliau sampaikan ketika Pak Menko menanyakan apakah sudah ada penasihat hukum, beliau menjawab, saya akan nanti berhubungan dengan kedubes, ya. Maka sebagai negara hukum tentunya kita akan mematuhi standar-standar prosedur hukum yang berlaku. Ya, beliau berhak didampingi oleh pengacara dan tentunya negara di mana beliau menjadi warga negara akan melakukan perlindungan atau pendampingan bagi warga negara mereka. Kenapa baru sekarang? Ini memerlukan proses panjang. Saya katakan tadi karena dia warga negara, tentunya juga ada lobby-lobby, bukan hanya kita yang melobi. Ya, tentu ada negara lain juga yang melakukan lobby-lobby. Menurut penjelasan dari Pak Dubes, betul-betul ada juga upaya yang intens dari ya salah satu negara untuk melobi, ya, supaya yang bersangkutan tidak diekstradisi ke Indonesia. Tentunya Serbia juga adalah negara hukum. Mereka juga mempunyai proses ekstradisi, proses internal di Serbia melalui pemeriksaan pengadilan. Beliau juga didampingi pengacara di sana. Pengacara di sana terus melakukan upaya-upaya hukum. Ya, berkali-kali melakukan upaya hukum untuk mencegah ekstradisi tersebut. Jadi proses panjang ini tentunya harus kita penuhi, proses hukumnya harus kita penuhi. Dan setelah kita lihat bahwa masa penahanannya sudah mulai berakhir, atau Juli, maka mulai dari awal bulan yang lalu kita meningkatkan intensitas. Makanya ada surat kita meminta percepatan proses ekstradisi pada bulan Oktober. Bulan Oktober ya? Iya, bulan September. Kita minta proses percepatannya.
untuk dilakukan secara tentu tarik menarik dan tentu prosedur hukum harus kita lalui, negosiasi sambil mereka pengacaranya terus melakukan upaya, dan kita setelah mengetahui prosesnya tanggal 17 akan berakhir, kita meningkatkan intensitas lobby, intensitas pertemuan, dan kemarin puncaknya setelah kita melihat ada green light yang baik. Mengapa saya sampaikan kepada Pak Menko, mengapa kami perlu? Karena biasanya ekstradisi biasa itu cukup di anggota level teknis. Mengapa? Karena untuk menunjukkan keseriusan kita, untuk menunjukkan high level bahwa kita committed. Ya. Saya lapor melalui Mensesnek waktu itu rapat dengan Pak Menko. Saya katakan mohon sampaikan, mohon izin kepada Pak Presiden. Pak Presiden mengatakan silakan jemput dan konferensi pers nanti bersama dengan Pak Menko Polhukam. Ini untuk menunjukkan bahwa memang kita committed untuk tujuan penegakan hukum. Walaupun mungkin orang sudah banyak lupa, tetapi hukum adalah hukum. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Next. Terima kasih Bapak. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Ada 2 pertanyaan. Saya Christian dari Kompas TV. Tadi Pak Menteri menyampaikan. Silakan nama Mbak. Saya Christian dari Kompas TV Pak. Christian. Terima kasih. Tadi Pak Menteri bilang akan menelusuri aset-aset yang masih tersisa dari tersangka. Mungkin itu dilakukan dengan Pak Menteri juga bisa menginformasi bahwa tersangka sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979 dan apakah kemungkinan aset-asetnya sebagian besar berada di Belanda. Apakah akan ada kesuksesan diplomasi hukum kembali yang bisa dilakukan oleh Menkumham untuk bisa mengambil kembali aset-aset yang seharusnya menjadi hak negara dengan negara Belanda kali ini yang Pak Menteri bisa menginformasi kita belum punya kerjasama ya Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak Menteri, hari-hari ini ada setidaknya 2 kasus terkait dengan bank. Ada Bank Bali juga, Joko Chandra. Pak Menteri itu bisa sampaikan kepada publik bagi tersangka korupsi yang melakukan upaya pelarian luar biasa berbelas-belas tahun, ada pemberatan hukuman dibanding dengan. Mohon maaf Pak Kristi, cukup. Saya kira Bapak sudah cukup. Baik. Silakan Pak Baik. Menteri. Pertama dulu soal aset recovery. Tentu kita akan menempuh segala upaya hukum. Kita akan melakukan mutual legal system untuk melakukan freeze the asset first. Kemudian blokir akun dan lain-lain. Jadi upaya-upaya tentu itu baru bisa kita lakukan setelah proses hukum ada di sini. Nah, nanti proses Barreskrim, nanti ada penetapan, ada di bawah, sudah ada proses hukum. Ya. Jadi kalau sudah ada proses hukum berdasarkan ini dia sudah ditetapkan tersangka, baru kita bergerak tentu dengan kerjasama Polri, tim kita, kejaksaan dan lain-lain. Ya, karena kita adalah tim, kita akan terus mengejar tersebut. Dan ada banyak hal yang sudah kita lakukan, misalnya tentang Bank Century yang kita lakukan sampai di Hong Kong dan di Jersey, ya kita lakukan itu. Ya upaya-upaya ini, tetapi perlu saya sampaikan itu tidak seperti makan cabai langsung besok dapat gitu. Tapi ini adalah proses. Tetapi kita harus tidak boleh berhenti. Ya, ini juga menjadi pelajaran. Ya. Tentang Joko Chandra tentunya sekarang Pak Kejaksaan sedang memburu, kita bekerjasama. Ya, kita bekerjasama dalam soal kemarin ada informasi masuk di Indonesia. Ya, kita cek data perlintasan sama sekali tidak ada. Jadi ini bagaimana cara dia datang, apakah dia yang sebenarnya datang, itu biarlah menjadi penelitian selanjutnya. Tetapi kita akan tetap melakukan upaya-upaya hukum. Ya. Dulu waktu di PNG tentunya karena warga negara sana tidak kita lakukan, tidak ada mendapat green light, ya kita tidak bisa paksa kalau di negara orang. Kita harus melakukan pendekatan hukum untuk sampai di sana. Saya kira itu urusan pengadilan. Saya urusan ekstradisi.
Nanti tentunya pengadilanlah yang mempertimbangkan fakta-fakta meringankan, fakta-fakta memberatkan. Ya, putusan pengadilan. Dan tentunya jaksa yang akan menuntutnya. Berapa mau dituntut Pak Jaksa Agung ya, melalui stafnya, nanti kita lihat. Tentunya penegak hukum akan mempertimbangkan semua aspek itu. Last question. Dan mohon izin Pak Menteri, dari sebelah kiri kami, silakan. Ada? Mana? Ini. Oke, ya silakan Mbak. Mana? Mbak. Langsung. Mana ini? Berdiri, silakan berdiri. Silakan berdiri. Oh, iya. Menyebut namanya dan media mana? Saya melakukan dari media terdepan TV. Pertanyaan Media terdepan TV. Yolanda. Nah, kalau motifnya biar aja nanti, yang pasti mau memperkaya diri sendiri, itu sudah pasti. Baik, TV One, karena kamu merah itu jadi nampak. yang berada di teman-teman media adalah jumlah yang kebobolan itu kan 1,7 triliun. Tadi Bapak sebutkan 1,2, apakah 1,7 itu telah diputuskan tahun 2020? Jadi kami mohon tegas konfirmasinya, kemudian juga apakah ada bukti-buktinya, barang buktinya seperti apa, kemudian juga kan itu warga negara Belanda Pak sudah ditangkap di Siberia, itu bagaimana ceritanya kemudian tertunda? Mana yang terakhir? Kan ini warga negara Belanda. Ada sedikit, dengar. Ada Bapak. Oh ya. Kan ada ibunya ini kan berada di Serbia. Ya. Kemudian sudah berapa lama ibunya di Serbia itu Pak? Karena sebelumnya kan kita ketahui adalah warga negara Belanda. Itu aja sih Pak juga tadi bagaimana apakah mohon tegasnya 1,2 T atau 1,7 T? Jadi begini, Berapa lama? Masih Pak. boleh saja itu mungkin perhitungan kurs. Jadi kalau dalam data kita kan masih 1,2, mungkin wartawan lihat-lihat kursnya bisa-bisa 1,7, bisa lebih. Kan ini kan kurs dolar, ya. Bisa-bisa nanti dihitung kalau ditambah bunga, ditambah prosesnya itu mungkin lebih hebat lagi. Jadi itu biarlah nanti perhitungan itu dari pengadilan akan menghitung berapa kerugian negara. Jaksa tentunya nanti dalam tuntutannya akan menghitung kembali itu berapa kerugian negara, ya. Yang terakhir tadi 1 tahun di Serbia, ya itu saya sudah jawab tadi, prosesnya tentu panjang. Dia punya kemampuan untuk menyewa pengacara, ya. Pengacara melakukan segala daya upaya untuk membela kepentingan kliennya. Kan prosesnya di sana juga harus melalui proses pengadilan. Kalau kita juga mau mengekstradisi orang, kita juga harus meminta izin di Indonesia saja, minta izin pengadilan untuk persetujuan pengadilan ekstradisi. Jadi proses-proses itu kan jalan. Waktu di pengadilan mungkin pengacaranya mengajukan bukti lah, jaksa di sana mengajukan polisinya, mengajukan perlawanan itu adalah proses-proses normal dalam penegakan hukum. Tidak boleh langsung ujuk-ujuk begitu aja. Kita harus menghormati proses hukum yang berlaku. Hanya seperti saya katakan tadi, karena ini sudah mau berakhir masa penahanannya, ya ini kita mendapati dari informasi dari Menteri Kehakiman, wah ini pengacaraan terus, ini sudah mau ini? Sudah batas waktu. Jadi kalau sempat tanggal 17 kita tidak berhasil meyakinkan dan berhasil melakukan upaya ini, ya bahasa kita di sini demi hukum harus dilepas. Ya, sama dengan tahanan kita di sini. Tahanan polisi tidak sampai dikirim ke jaksa, demi hukum harus dilepaskan. Walaupun proses itu dilepas lagi ke negaranya, itu akan susah kita tangkapnya. Saya kira demikian. Iya. Jadi setelah proses pengadilan berjalan, pada akhirnya kan tetap keputusan eksekutif pemerintah Serbia yang menentukan dikasih atau tidak, ya kan? Jadi itu sebabnya kita melakukan upaya yang kita sebut diplomasi hukum, dan tentunya juga semua kerjasama di sini, Kemlu, kita, Polri, Jaksa Agung, BIN, ya, semua kerjasama, hand in hand. Jadi ini adalah koordinasi. Pak Menko Polhukam sudah menyampaikan kepada kami sebelum berangkat.
jalankan kewajiban. Kita harus apa ini? Penegakan hukum harus kita tegakkan dan sampaikan kalau ini berhasil ini menjadi contoh baik bagi kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk yang lain, kira-kira begitu. Ya. Jadi saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, adik-adik semua. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menko Polhukam, terima kasih Bapak Menkumham dan pimpinan Parlemen dan seluruh yang hadir pada press conference pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada tim media, rekan kerja kami, seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sukses, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Ya, itu dia keterangan dari Menkumham dan juga ada Menko Polhukam terkait dengan kepulangan dari Maria Pauline Lumowa yang merupakan buronan dari pembobol BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Dan pemirsa, breaking news berita satu masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.